Sabda TV. Kemudian syarat yang keenam, sadisan, al-ikhlasu wa huwa tasfiyatul amali bisalihin niyati min jami' syawa'ibis syirki. Qala Allah Ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam as'adun nas bi syafa'ati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi aw nafsih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innallaha harama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallahi azza wa jal. Syarat yang keenam, ikhlas. Ikhlas dengan kalimat tersebut. Bagaimana ikhlas yang dimaksud? Wa huwa tasfiyatul amal, yaitu membersihkan. Menyaring itu tujuannya apa? Untuk membersihkan. Tasfiyatul amal, amalan bisalihin niyah, dengan niat yang baik. Niat yang baik yaitu niat yang benar. Disaring, dibersihkan anjami dari seluruh syawa'ibis syirik, kotoran-kotoran kesyirikan, dari noda-noda kesyirikan. Jadi dibersihkan, berarti harus membersihkan niat kita dari apa? Dari riya, dari sum'ah, dari ketenaran, dari keinginan, kehendak, tujuan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan biasanya ini disebabkan apa? Syahwat, hawa nafsu. Hawa nafsu di sini banyak. Karena bisa jadi apa? Hawa nafsunya itu hubbur riyasah, ingin memimpin, ingin menguasai. Orang-orang yang niatnya itu pengen jadi penguasa atau memiliki kekuasaan, tentunya dia akan melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkannya. Ada juga apa? Hubbul mal, karena cinta dengan harta. Pokoknya semua diukur dengan harta. Tujuannya yang ingin didapat harta. Atau misalkan hubbus syuhrah, senang dengan ketenaran, popularitas. Nah, ini popularitas ini yang sangat apa? Sangat membahayakan. Biasanya tahapan-tahapan popularitas itu orang ingin populer dulu, pengen eksis di berbagai macam cara. Kalau sudah populer, itu biasanya dapat apa? Dapat fasilitas. Coba orang yang terkenal gitu ya, datang ke kelurahan aja lah. Beda dengan orang yang nggak kenal. Kadang gitu, orang yang nggak dikenal, nggak terkenal datang ke kelurahan, nunggu lama. Kalau orang yang terkenal, mungkin palurnya minta selfie bareng. Orang-orang yang terkenal karena populer. Yang nanti akhir-akhirnya itu untuk apa? Untuk ngisi tas. Tahu ngisi tas? Tas kecil yang di sebelah sini itu. Untuk ngisi itu. Jadi kita harus bersihkan. Jangan sampai amalan kita terkotori oleh noda-noda kesyirikan. Dia harus dibersihkan. Istilahnya apa? Harus ikhlas di dalam niat kita. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, wa ma umiru, dan mereka tidak diperintahkan illa liya'budullaha, kecuali untuk beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menjalankan agama. Ikhlas. Dan dia tidak bertujuan, tidak menginginkan dengan kalimat yang dia ucapkan, kalimat la ilaha illallah, tama'an min matami'id dunya, ketamakan dunia. Wala riya'an, tidak riya, wala sum'atan, dan tidak sum'ah. Jadi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu jangan memiliki tujuan yang lain. Kalau misalkan ada orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi niat dan tujuannya supaya bisa menikahi muslimah. Nah, karena syaratnya orang kalau mau nikah, orang kafir, non muslim, itu harus apa?
harus mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu harus masuk Islam. Di KUA itu aturan baku dari dulu, nggak tahu kalau misalkan sampai ada yang lolos. Perempuannya muslimah, laki-lakinya non muslim bisa lolos. Nah ini nggak tahu gimana caranya. Aturan bakunya dari dulu itu nggak bisa. Harus apa? Harus masuk Islam. Makanya ada orang yang penting saya bisa nikah dulu deh. Pura-pura mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah itu balik lagi. Setelah sudah tercapai tujuannya, dia ya biasa, sholat juga enggak pernah atau mungkin jarang-jarang. Pokoknya kayak seperti awalnya. Walaupun mungkin bisa jadi awalnya kayak seperti itu, tapi setelah masuk Islam justru akhirnya bersemangat, bahkan mungkin lebih baik, lebih bagus daripada yang muslim sebelumnya. Tapi hendaknya di awal itu harus apa? Harus ikhlas niatnya. Kalau dulu ketika ada sahabat yang ketika mengucapkan kalimat syahadat kemudian tetap dibunuh, ketika dikatakan kenapa engkau membunuh padahal dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kemudian dia dikatakan bahwasanya dia mengucapkan itu untuk supaya tidak dibunuh. Kemudian Nabi SAW mengingkari, asyaqaqta qalbah, apakah engkau sudah membelah hatinya? Lihat di hatinya itu, apakah dia mengucap itu karena sebagai tameng saja? Ini menunjukkan bahwasanya niat keikhlasan seseorang itu adanya di hati. Seseorang tidak ada yang tahu. Asyaqaqta qalbah, engkau sudah membelah hatinya sehingga tahu kalau dia pura-pura. Kalau tadi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah atau 2 kalimat syahadat karena ingin menikahi muslimah, maka semua akan kembali kepada niatnya masing-masing. Harus ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ketika ditanya, "Ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berbahagia yang akan mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat nanti? Kemudian Nabi menjawab di sini, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjawab, as'adun nas bi syafaati, manusia yang paling berbahagia dengan syafaatku yaitu nanti pada hari kiamat, man qala, orang yang mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah khalisan min qalbi, ikhlas dari hatinya, au nafsi, atau dari dirinya, jiwanya. Yang akan berbahagia itu orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, ikhlas dengan hatinya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, harama 'alan nar, mengharamkan atas neraka, man qala, orang yang mengatakan, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yabtaghi bidzalika wajhallahi azza wa jal. Dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yabtaghi, dia mengharapkan, bidzalik, dengan ucapannya tersebut, wajhallahi azza wa jal, wajah Allah azza wa jal. Ini menunjukkan apa? Keikhlasan dia ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ikhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum. Kemudian yang ketujuh, al-mahabbatu li hadhil kalimatit thayyibah. Cinta terhadap kalimat ini. Dan ini insyaallah akan dibahas pada pertemuan yang akan datang. Karena nanti insyaallah akan dilanjutkan yang masih berkaitan dengan 2 kalimat syahadat, baik syarat kalimat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian juga disambung dengan nawaqid, pembatal 2 kalimat syahadat. Allahu ta'ala alam. Ini saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.